Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat sekalian, terutama para mahasiswa S1 yang tengah menghadapi penyelesaian tugas akhir, selamat berjumpa kembali di channel Beginilah Caranya bersama Kang Ine, yang pada kesempatan ini saya akan membantu para mahasiswa yang tengah menghadapi penyelesaian tugas akhir untuk melakukan penelitian guna penyusunan skripsi. Dan pada kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai uji hipotesis korelatif dengan statistik non parametrik. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya, agar channel ini tetap hidup dan membantu Anda semua. Baiklah, pada video yang lalu kita sudah membicarakan pedoman memilih teknik statistik untuk uji hipotesis. Dan kali ini saya akan memberikan contoh praktis, terutama melakukan uji hipotesis korelatif menggunakan statistik non parametrik. Saya ingatkan kembali sebelumnya bahwa memilih teknik statistik untuk uji hipotesis itu berpedoman atau berlandaskan pada dua kriteria, yaitu jenis hipotesis, di mana hipotesis ada korelatif dan ada komparatif, dan yang kedua berdasarkan skala pengukuran data variabel, di mana ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Baiklah, untuk kali ini saya akan memperlihatkan atau mengajak Anda untuk melakukan uji hipotesis korelatif untuk data nominal dan ordinal. Baik, kita mulai dengan contoh pertama. Misal, seorang peneliti atau Anda akan meneliti, akan mempelajari apakah terdapat hubungan antara ketaatan diam di rumah. Nah, ini dalam masa mengatasi atau perang terhadap pandemi ya. Jadi Anda misalkan tertarik untuk mengadakan sebuah penelitian dengan keinginan mempelajari hubungan antara ketaatan diam di rumah untuk social distancing dengan keterpaparan COVID-19. Apakah benar bahwa diam di rumah atau social distancing itu merupakan salah satu upaya untuk menjaga agar orang tidak terpapar COVID-19? Maka peneliti itu meneliti sekelompok orang dengan dua variabel pengukuran. Variabel pertama yang diukur adalah ketaatan diam di rumah dengan pertanyaan yang satu, taat atau diam di rumah, dua, tidak taat, sering keluyuran. Sedangkan keterpaparan COVID-19 diukur melalui tes. Tentu saja tes laboratorium dari sekelompok orang itu diukur dengan mengatakan dengan dua pilihan atau dua alternatif. Satu, negatif atau tidak terpapar, dan yang kedua adalah positif atau terpapar. Berdasarkan teori yang didapatkan, maka pertanyaan apakah terdapat hubungan antara ketaatan diam di rumah dengan keterpaparan COVID-19, maka dia membangun hipotesis bahwa ada hubungan antara ketaatan diam di rumah atau melakukan karantina mandiri dengan keterpaparan COVID-19. Okelah, misalnya hasil pengumpulan data diperoleh sebagai berikut. Nah, jadi ada berapa orang ya? Ini ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali 3, 18. Kali 3, 18. Mari kita
lihat bagaimana kita akan melakukan uji hipotesis. Apakah hipotesis yang mengatakan bahwa terdapat hubungan antara ketaatan diam di rumah dengan keterpaparan COVID-19 berdasarkan data yang diperoleh seperti ini. Maka langkahnya mari kita lihat. Pertama, kita menentukan skala pengukuran. Variabel X itu ketaatan PSBB, jelas skalanya adalah nominal karena hanya mengkategorikan responden menjadi dua kategori, yaitu yang taat, artinya diam di rumah, dan yang kedua tidak taat, artinya banyak keluyuran, melakukan kerumunan dan lain sebagainya. Sedangkan variabel Y-nya yaitu keterpaparan. Jelas ini pun dominal yang hanya mengkategorikan responden, mengkategorikan subjek penelitian menjadi terpapar, tidak terpapar, atau positif dan negatif. Jelas di sini datanya adalah nominal. Yang kedua, kita lihat jenis hipotesis jelas korelatif. Ya, bahwa kita sedang membicarakan uji hipotesis korelatif, dan ada hubungan antara X dan Y. Nah, kita lihat pada pedoman yang lalu, ya, dalam tabel kita perhatikan skala pengukurannya nominal, jenis hipotesisnya korelatif. Mari kita lihat. Nah, ini skala pengukurannya nominal, jenisnya korelatif. Jadi kita bisa memilih koefisien kontingensi. Oke. Nah, jadi koefisien kontingensi ini yang kita pilih koefisien kontingensi tentu saja dengan menghitung C square atau C kuadrat. Kita kembali, ya. Jadi kita sudah mendapatkan keputusan pemilihan teknik uji hipotesis berdasarkan tabel tadi karena data skala datanya nominal, jenis hipotesisnya korelatif, maka teknik uji hipotesis kita menggunakan koefisien kontingensi dengan melihat C square atau C kuadrat. Baiklah, saudara-saudara sekalian, selanjutnya kita rumuskan hipotesis statistiknya. H0, kalau H A atau hipotesis penelitian tadi sudah dikatakan bahwa terdapat hubungan antara ketaatan melaksanakan PSBB dengan keterpaparan, itu mempunyai hubungan, berarti HA-nya R, X, Y itu apa? Tidak sama dengan 0. Maka H0-nya R, X, Y sama dengan 0. Sedangkan signifikasinya kita ambil 0,05 alias alfanya 5%. Baik. Sekarang selanjutnya kita tinggal menghitung korelasi tersebut. Nah, untuk menghitung kita akan menggunakan SPSS. Mari kita lihat, buka SPSS-nya. Inilah SPSS-nya. Jadi sudah saya isi pada variabel view, variabel X, tipenya jelas di sini string, variabelnya ketaatan PSBB, sedangkan variabel Y-nya keterpaparan. Jelas di sini skala datanya nominal. Kita masukkan data yang tadi, sini ada 16 orang. Jangan lupa bahwa kita sekarang akan melakukan uji hipotesis nominal atau C square, ya, C square koefisiensi kontingensi. Maka ini harus kita coba ubah dulu datanya, di mana T ini adalah taat,
Sedangkan TT ini tidak taat. Variabel Y-nya, P-nya adalah positif, artinya terpapar, N adalah negatif, tidak terpapar. Baik, kita isi saja di sini variabel value-nya supaya kelihatan. Jadi tadi untuk variabel X-nya itu T, ya, T itu artinya taat atau diam di rumah. Diam di rumah kita masukkan. Sedangkan TT itu tidak taat. Taruhlah kita katanya sering keluyuran. Kita sebut saja sering keluyuran. Sering keluyuran berkerumun. Oke, sudah cukup 2 di sini kelihatan. Sedangkan variabel Y-nya tadi adalah keterpaparan. Maka tadi kita positif itu adalah terpapar. Sedangkan N itu adalah tidak terpapar. Tidak terpapar. Tidak terpapar, ya. Oke. Nah, kita masukkan. Oke. Karena kita sudah isi, maka kita lihat di data view-nya sudah berubah. Jadi diam di rumah, terpapar, dan seterusnya. Baik, selanjutnya kita akan menganalisisnya. Jangan lupa klik analisis, ambil deskriptif statistik. Kita akan melakukan uji hipotesis non-parametrik dengan data nominal-nominal. Kita akan menggunakan koefisien kontingensi dengan C square atau C kuadrat, maka yang diambil adalah deskriptif statistik cross tab. Nah, dulu saya pernah menayangkan video bagaimana membuat cross tab atau tabel istilah. Oke, klik. Nah, di sini ketaatan PSBB dan keterpaparan, ya, kita masukkan di sini sebagai row-nya dan ini sebagai kolom. Nah, baik, ya. Kita lihat di sini klik statistiknya. Kita klik di sini adalah C square dengan nominalnya kita ambil tadi koefisien kontingensi. Oke. Ini nominal ordinal, ini nominal interval. Oke, continue. Saya kira untuk hal-hal yang lainnya tidak perlu diisi, ya sudah. Untuk sementara sederhana aja dulu. Baik, kita lihat hasilnya. Nah, maka perhitungan sudah selesai. Perhitungan sudah selesai. Jadi statistik yang mudah, Anda tidak perlu banyak menghitung. Kita lihat di sini 16 orang, 100% sudah masuk ketaatan versus keterpaparan individual cost tabelnya atau yang kelihatan sini. Yang diambil rumah ada 8 tidak terpapar, 1 terpapar. Jumlahnya yang diambil rumah ada 9. Sementara yang sering keluyuran ada 7, ya, dengan posisi yang keluyuran ini ternyata tidak terpaparnya 0 dan semua terpapar. Baik. Maka kita lihat di sini C square-nya. Nah, di sini kita lihat person C square-nya. Yang sering kita baca di sini saja. Ternyata di sini adalah 0,00. Sedangkan kontingensinya 0,661 dengan signifikansi 0,00. Selanjutnya kita akan membaca dan mengambil simpulan.
Mengambil simpulan. Dengan alfa 0,05 artinya bila signifikansi lebih dari 0,05 berarti H0 diterima. Otomatis H ditolak. Jika signifikansi kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Sekali lagi saya ulangi. Kriterianya karena signifikansinya adalah 0,05 maka jika signifikansi lebih besar dari 0,05 maka HO atau H0 diterima. Sebaliknya bila signifikansinya kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Kalau H0 ditolak berarti H diterima. Sekarang kita lihat di sini ya. Kita lihat penjelasannya. C-square signifikansinya adalah 0,000 sekian. Berarti H0 jelas ditolak. Berarti HA diterima. Artinya hipotesis yang mengatakan bahwa terdapat hubungan antara ketaatan seseorang melakukan social distancing, melakukan karantina mandiri berkorelasi dengan, bahkan berkorelasi positif dengan keterpaparan. Kita lihat pula di sini pada koefisien kontingensi ya, nilainya 0,661 dengan signifikansi 0,00. Demikianlah kesimpulan kita uji hipotesis. Di sini kita lihat sana ada 4 sel, 100%, 4 sel. 1, 2, 3, 4 sel maksudnya. Ada 4 sel memiliki yang lebih dari 5, minimum ekspresi adalah 3,5. Di sini kita akan melihat bahwa hipotesis yang diajukan oleh peneliti yakni terdapat hubungan antara ketaatan diam di rumah dengan keterpaparan COVID-19 itu diterima. Oke, baik, kita lanjut ya. Saya kira sudah cukup memahami. Selanjutnya mari kita lihat contoh kedua. Misal seorang peneliti akan mempelajari apakah terdapat hubungan antara kesukaan siswa terhadap teknologi informatika dan motivasi belajar daring selama penanganan pandemi COVID-19. Dia meneliti kelompok pelajar, kedua variabel, ada 2 variabel di sini, yaitu variabel kesukaan pelajar terhadap teknologi informatika dengan motivasi belajar daring. Itu melalui angket jenis Likert dengan skor 1/5. Jadi dua-duanya diukur dengan angket jenis Likert. Hipotesis penelitian yang diajukan adalah motivasi belajar siswa dalam mode daring memiliki hubungan positif dengan kesukaan siswa pada TI. Nah, contoh, kalau yang tadi hanya memiliki hubungan, sekarang kita memiliki hubungan positif, berarti arah kanan. Oke. Hasil pengumpulan data diperoleh seperti ini. Ya. Diperoleh seperti ini. Kesukaan TI, motivasinya, kesukaan TI, motivasi. Di sini ada berapa? 33 kalau nggak salah. 33. Baik, mari kita tentukan metode analisisnya. Ya. Skala pengukuran jelas variabel X kesukaan TI di sini ordinal karena menggunakan skala Likert 1, 2, 3, 4, 5. Begitu pula motivasi belajar daring akan ordinal. Jenis hipotesis jelas korelasi. Maka teknik uji hipotesis saya pakai adalah range experiment. Kenapa demikian? Monggo lihat lagi
tabel pemilihan teknik statistik. Mari kita rumuskan hipotesis statistiknya. Berarti H0 R X Y kurang atau sama dengan 0. H-nya R X Y lebih dari 0. Ingat tadi hubungan positif. Baik, signifikansinya tetap kita ambil 0,05. Selanjutnya mari kita hitung dengan SPSS. Oke. Nah, oke, variabel Q-nya kita isi di sini. Nah, di sini numerik ya, Mas. Kesukaan terhadap TI, di sini motivasi belajar. Skalanya ordinal. Karena di sini numerik, maka tidak perlu mengadakan transformasi dulu. Kita bisa langsung masukkan datanya seperti ini. Kita langsung saja analisis. Nah, kalau tadi itu pakai desipensi Costa, sekarang karena ada ordinal dan di sini memiliki skor yang berbentuk angka, walaupun angkanya ordinal, maka kita langsung ke korelasi. Di sini kita korelasi bivariat. Nah, kita masukkan kesukaan terhadap TI, kita masukkan juga motivasi. Nah, di sini lihat koefisien korelasi yang dipakai tadi bukan person, maka ini hapus tentangnya. Yang pilih mana? Spearman tadi. Nah, kita sudah memilih tadi bahwa karena di sini adalah ordinal, kita pakai Spearman. Apakah bisa kita pakai Roster? Ya, kalau tadinya hanya nominal bisa. Sekarang kita pakai Spearman saja karena ini adalah ordinal. Ya, tes observasinya apakah two tailed atau one tailed? Jelas one tailed. Kenapa one tailed? Karena ingat hipotesisnya memiliki hubungan positif, berarti one tailed. Oke, itu hasilnya langsung ya, non parametrik korelasi. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat kesukaan terhadap TI, koefisien korelasinya sini, maka kita akan melihat dari sini ke sini adalah 0,710. Korelasi yang cukup tinggi. Kita lihat signifikansinya 0,00. Apa artinya? Tadi kita akan membangun kriteria jika koefisien korelasi dengan signifikansi lebih dari 0,05 berarti HO diterima, maka H ditolak. Jika kurang dari 0,05 berarti HO-nya diterima. Maaf, ditolak. Nah, dan sekarang ternyata kita lihat signifikansinya di sini 0,00. Artinya lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian berarti H0 ditolak. Maka H diterima. Keputusannya atau simpulannya bahwa motivasi belajar berhubungan positif dengan kesukaan terhadap teknologi informatika. Oke, para sahabat sekalian, saya kira Anda sudah cukup memahami, dan dengan demikian berakhirlah video kita kali ini. Mudah-mudahan Anda terbantu, dan insya Allah video-video berikutnya akan menayangkan tutorial langkah uji hipotesis untuk bentuk-bentuk yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.